Timnas U23 Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Nantinya ada 4.000 orang yang akan hadir di Stadion Jassim bin Hamad untuk memberikan dukungan saat skuad Garuda Muda berhadapan dengan Qatar Senin malam nanti. Jumlah ini cukup fantastis karena stadion yang berada di Doha tersebut memiliki kapasitas total hingga 15.000 penonton. Dengan dukungan penuh, tentu pasukan Shin Tae-yong dihadapkan bisa mendapatkan hasil maksimal di turnamen ini. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ali Murtado menjelaskan, antusiasme supporter timnas cukup tinggi. Bahkan, jumlah ini cukup mengejutkan bagi masyarakat Qatar. Apalagi, Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. Orang-orang di Qatar banyak yang terkejut, kenapa fans Indonesia begitu antusias, bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender FIFA, kata Ali Murtado. KBRI Qatar secara resmi sudah memesan hingga 1.700 kursi ini laga nanti, namun, supporter yang membeli tiket secara mandiri diperkirakan mencapai total 4.000 orang. Mereka akan datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda Muda. Selain itu, laga ini mencatatkan penjualan tiket tertinggi. Jadi, untuk match pertama lawan Qatar nanti sekitar 4.000 supporter Indonesia bakal datang ke Stadion Jassim bin Hamad. Lanjutnya, supporter yang hadir nantinya tidak hanya di sekitar Qatar. Mereka datang dari negara-negara tetangga seperti Kuwait dan UAE. Pemain Crystal Palace keturunan Indonesia berpaspor Belanda, Jairo Riedewald, menyatakan ketertarikan membela timnas Indonesia. Berikut profil Jairo Riedewald, kabar ketertarikan gelandang bertahan 27 tahun itu beredar luas di media sosial. Jairo menyampaikan keinginannya jadi bagian dari skuad Garuda suatu hari nanti. Jairo Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Jairo Riedewald memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Sementara ayahnya merupakan keturunan Suriname. Pemain berposisi gelandang ini mengawali perjalanan sepak bola di Akademi SV Overbos kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada 2007. Setahun berselang, Jairo diterima di Akademi Ajax Amsterdam pada 2008. Ia menjadi bagian dari tim muda Ajax dari U17 U19 hingga U21 selama kurang lebih 6 tahun. Pada 2014, Jairo promosi ke tim utama Ajax. Ia jadi bagian penting skuad asuhan Frank de Boer meski masih berusia belasan tahun. Jairo bertahan selama 3 musim di Ajax dengan koleksi 93 penampilan. Ia juga berkontribusi mencetak 3 gol dan 3 assist di kasta tertinggi Liga Belanda. Kemudian pada 2017, klub Premier League Crystal Palace merekrut Jairo dengan mahar 9 juta euro atau setara dengan 153 miliar rupiah kurs saat ini. Pemain yang bisa dipasang sebagai bek tengah hingga bek kiri itu pun jadi andalan Crystal Palace hingga kini. Kala itu yang membawa Jairo adalah Frank de Boer yang turut jadi pelatih Crystal Palace pada tahun yang sama. Meski sempat berganti-ganti juru taktik dari Patrick Vieira hingga Roy Hodgson, Jairo tetap dapat tempat di skuad utama. Sampai dicas, proses naturalisasi Martin Paes diprediksi berjalan lama. Sebab, masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu dilewati, proses naturalisasi Paes sedikit mengalami kendala. Sebab, ia tidak bisa memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh Paes. Pesepak bola berusia 25 tahun itu membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu, ia sudah berusia 22 tahun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut ada jalan untuk memenuhi syarat itu lewat pengadilan arbitrase olahraga CAS. Hal itu kemudian ditegaskan Menir Timnas Indonesia Endry Erawan. Kemungkinan, kan kita masih nunggu Martin Paes juga kan? Paes kan belum resmikan, karena masih ada masalah di CAS, untuk bisa gabung ke Indonesia, kata Endry kepada awak media beberapa waktu lalu. Ketika itu, Erick mengatakan prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Kemungkinan, urusan itu baru selesai pada Juni mendatang. Ini akan lebih lama. Kami harap paling cepat itu Juni, kalau benar-benar dia ke CAS. Kalau tidak, ya benar-benar lama buat Martin Paes, kata Erick. Patut dinanti apakah Paes bisa membela timnas Indonesia nantinya atau tidak. Sang pemain sendiri sudah menyatakan ingin berkostum tim merah putih.
Timnas U23 Indonesia memulai petualangan di Piala Asia U23 2024. Pelatih Shin Tae-yong dan pemain akan mendapatkan tantangan berat di grup A yang dihuni tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Pertama, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Senin, 15 April 2024, dengan jadwal kick-off pukul 18.30 waktu setempat atau pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini 5 fakta tentang Indonesia di Piala Asia U23 2024. 1. Indonesia satu-satunya tim debutan Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 2024. Adapun 16 tim lainnya sudah punya pengalaman dan banyak di antaranya sudah tampil sejak edisi pertama pada 2013. Setelah Indonesia ada Tajikistan yang tampil untuk kedua kalinya. Kemudian, Malaysia dan Kuwait yang tampil untuk ketiga kalinya. Tuan rumah Qatar, Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand dan Cina tampil untuk kelima kalinya. Sementara, Yordania, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, Irak, Australia dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang rutin tampil sejak edisi pertama. Indonesia negara ke-25 yang tampil di panggung utama Piala Asia U23. Indonesia negara ke-25 yang berhasil mentas di panggung utama Piala Asia U23 sejak edisi pertama pada 2013 silam. 3. Indonesia belum kebobolan di kualifikasi. Indonesia masuk jajaran tim yang belum kebobolan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia lolos sempurna di babak penyisihan grup K dengan 2 kemenangan beruntun 9-0 atas Taiwan dan 2-0 dari Turkmenistan. Selain Timnas U23, tim yang belum kebobolan adalah Jepang, Yordania, Korea Selatan, Thailand, dan Uni Emirat Arab. 4. Indonesia diperkuat banyak pemain berlevel senior. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk mempercayakan pemain-pemain muda di Timnas Indonesia berimbas positif pada Timnas Indonesia U23. Garuda Muda kini dimotori oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman tampil bersama Timnas senior. Total ada 14 pemain yang pernah mencatatkan caps bersama Timnas senior, yakni Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Rafael Struwik, Hernando Ari Sutaryadi, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, M. Adi Satyo, Ivar Jenner, Justin Hubner, Pratama Arhan, M. Ferrari dan Arhan Fikri, dan Nathan Choeaon. 5. 6 pemain diaspora Indonesia akan diperkuat 6 pemain diaspora yang sedang berkarier di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Suwon FC, Rafael Struwik, ADO Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. 2 lainnya Nathan Choeaon, SC Heerenveen, dan Justin Hubner, Cerezo Osaka, menyusul karena baru mendapatkan izin dari masing-masing klubnya. Nathan baru dilepas pada Minggu, 14 April 2024, sedangkan Justin baru dilepas pada Rabu, 17 April 2024. Keduanya akan melewatkan laga perdana melawan Qatar U23 yang akan berlangsung Senin, 15 April 2024, malam ini. Mereka dipersiapkan untuk tampil melawan Australia, Kamis, 18 April 2024, malam. Timnas Indonesia punya tanda-tanda yang mengindikasikan mereka bisa raih kemenangan di penyisihan grup Piala Asia U23 2023 kontra Qatar, Senin, 15 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium tersebut, Timnas Indonesia langsung hadapi laga berat di grup A Piala Asia U23 kontra tuan rumah Qatar. Jika melihat dari rekam jejak sepanjang sejarah Piala Asia U23, sejatinya Timnas Indonesia tidak terlalu diunggulkan untuk bisa menang. Pasalnya, skuad Garuda Muda baru akan jalani debut di kompetisi ini setelah jadi juara grup K babak kualifikasi. Sedangkan Qatar tercatat sudah 4 kali tampil, bahkan mereka pernah finish di urutan ketiga pada edisi 2018 lalu. Selain statistik yang lebih unggul, faktor dukungan para supporter juga bakal membuat Timnas Indonesia sedikit kesulitan untuk bisa menang. News Ekonomi Bisnis Daerah Bola Sport Gaya Hidup Religi Video TV One Indeks Livestream Sumatera Jabar Banten Jateng Diogya Jatim Bali Sulawesi lainnya Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, pemain Timnas Indonesia saat kontra Vietnam.